Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tentu saja saya dan kita semua mendoakan Loli dan ibunya, ya Nini kita dan keluarga besarnya. Itu pertama kita doain. Ingkar janjinya, mereka tidak bisa memenuhi janji yang telah disepakati begitu. Kemudian yang ketiga, amarnya menghukum Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk membayar kerugian material itu sebesar 4.075 juta. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar tirani terbuka dan tidak ada lagi yang terperdaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Dugaan kasus penipuan dan investasi bodong yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan tak ada habisnya. Dalam beberapa video, Yusuf Mansur selalu mencoba mencari kambing hitam bahwa masalah yang ia hadapi adalah atas dasar fitnah. Namun kenyataannya, dalam setiap tuntutan dan kasus yang menjerat, Yusuf Mansur sama sekali tidak menghadapi para korban, serta mengulur-ngulur waktu persidangan agar korban merasa capek dan kehabisan dana untuk melanjutkan proses hukum. Hal ini semakin membuat netizen geram. Banyak netizen yang berkomentar, ini orang kok gak sadar-sadar, dia pelaku malah sok-sokan ngerasa jadi seperti korban. Bertahun-tahun masalah gak selesai malah merasa difitnah, lah orang dia sendiri bayar kagak, datang sidang kagak, malah sibuk ngomentarin hidup orang. Sadar cuk-cuk. Bener-bener sakit nih orang. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tentu saja saya dan kita semua mendoakan Loli dan ibunya, ya Nini kita dan keluarga besarnya. Itu pertama kita doain. Mudah-mudahan hubungannya tambah membaik dan terus membaik dan memang jadi baik, lalu jadi inspirasi Indonesia untuk kebaikan. Banyak kok keluarga-keluarga yang asalnya memang masalah tapi kemudian gak bermasalah. Bahkan bukan cuma gak bermasalah tapi menjadi contoh. Misalnya keluarganya Yakub, Nabi Allah. Yakub, ayahnya Yusuf, Nabi Allah. Kan ada 10 saudaranya Yusuf putra Yakub yang menjadi pembunuh. Meski tidak diizinkan Allah membunuh karena Yusufnya dimasukin ke sumur, tapi upaya 10 saudaranya itu bahaya itu. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Di lain kesempatan, Yusuf Mansur yang saat ini tengah menghadapi satu dari 250 orang korban investasi batu bara terkena batunya. Pasalnya gugatan tersebut berhasil dimenangkan oleh korban atas nama Eli Siti Rahma yang dilayangkan Zaini kuasa hukum sekaligus korban investasi di PN Bogor. Ingkar janjinya, mereka tidak bisa memenuhi janji yang telah disepakati begitu. Kemudian yang ketiga, amarnya menghukum Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk membayar kerugian material itu sebesar 4.075 juta. Kemudian amar berikutnya adalah menghukum Darul Quran sebagai turut tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini. Kemudian amar berikutnya itu menghukum Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk membayar biaya perkara. Kemudian amar berikutnya menolak gugatan seterusnya dan selebihnya. Jadi artinya Yusuf Mansur itu dinyatakan dengan adanya Yusuf Mansur dan kawan-kawan dan prestasi di sana, Yusuf Mansur itu terlibat aktif dalam bisnis batubara ini gitu.
Kalau soal tipu menipu mah kagak dah. Terus saya dibilang juga soal batu bara, enggak. Dari dulu saya malah ngalah mulu. Saya ikut ganti, ikut bayar di beberapa orang. Ada satu orang malah 23 miliar itu. Saya nggak tahu tuh dari mana bisa ganti itu. Belum yang lain-lain tuh, yang nyelonong ke rumah saya. Tapi kalau sekarang mah enggak lah, saya bilang. Kalau sekarang ada yang mau mempermasalahkan lagi, saya bilang ke polisi aja sih udah. Tanpa peran Yusuf Mansur presentasi di sana, siapa yang mau gubris? Yang mau gubris PT Adi Partner Perkasa? Siapa yang mau percaya sama Adi kan begitu? Nggak ada. Jadi peran Yusuf Mansur ini penting. Begitu. Melalui Pak Syarif, Yusuf Mansur membantah pernah presentasi menawarkan bisnis batubara di dalam Masjid Darussalam dan juga menyebut jamaah Jabal Nur adalah pembohong dan penebar fitnah. Nah, yang mana JBN itu memang ngaco. Marah-marah kalau JBN dia. Kata Yusuf Mansur dia tidak pernah itu menawarkan di masjid ya apa. Nggak pernah di masjid katanya. Iya, dia nggak pernah menawarkannya di masjid. Terus di mana? Bohong. Jadi orang-orang itu bohong gitu. Nah, saya menawarkan investasi di masjid. Dalam tayangan program Telusur di TV One, klarifikasi Yusuf Mansur juga mengatakan bahwa dia menawarkan bisnis di sebuah restoran dan tanpa menyebutkan di dalam masjid. Di tengah efek luar biasa yang ditimbulkan kepada jamaah Darussalam karena investasi yang dia tawarkan, kala itu Yusuf Mansur tanpa rasa bersalah menantang jamaah untuk melaporkan dirinya. Kalau soal batu bara, dan ini orangnya pasti ngelihat, semua pasti ngelihat 3 hal. Gagah nih saya di TV ngomong. 1, pernah lihat saya nggak, ketemu saya nggak? Dalam urusan saya nawar-nawarin batu bara. Kalau ketemu di ceramah, beda dong bos. Kok ketemu kok sama Ustadz? Ustadz ada orang batu bara kok. Ya beda dong bos, mana gua tahu juga dia penipu. 1, bener-bener saya nyewa restoran, lalu saya bilang, ini ada bisnis batu bara bagus. Lo ikut. 1. 2, irisannya tadi sama yang tadi, pernah dengar langsung nggak dari saya? Yang ketiga, transfernya kemana? Kemudian saya berusaha mengkonfirmasi dan mencari tahu bagaimana investasi Jabal Nur ini terbentuk. Saya berhasil menemui beberapa jamaah yang berhubungan langsung dengan investasi batubara ini. Waktu itu ada presentasi ya, Ustadz Yusuf Mansur itu sama teman-teman. Karena saya itu marbot kan nggak tahu, istilahnya kelasnya marbot ya. Ustadz Yusuf Mansur datang lagi. Tetapi presentasi waktunya diambil setelah sholat. Jadi posisinya bangunan ini belum ada. Bangunan itu masih yang ada tembok utama itu ya. Tembok utama yang di atas itu. Kemudian ada mimbar ini, mimbar yang berdiri ini. Mimbar itu belum ada tuh. Belum ada. Mimbar yang kecil ini, yang kayak untuk pidato ini. Yang ini, mimbar ini. Jadi ada mimbar yang seperti ini, tapi itu disodakohkan ke Ploren. Mimbar, tapi mimbarnya persis seperti ini. Terus kemudian yang ini belum ada ini. Nah, posisinya ada di sini. Terus kemudian ada whiteboard. Sekali-sekali dia naik mimbar. Terus kemudian sekali-sekali nulis. Itu. Presentasi sendiri. Presentasi itu khusus bisnis itu. Jadi tidak ada dicampur ceramah. Datang ke sini khusus untuk mempresentasikan itu. Banyak jamaahnya. Setelah sholat Isya itu kurang lebih jamaahnya ada kalau sekitar yang ngumpul di sini, karena itu yang aktif di masjid, sekitar ada 250 orangan ada. Iya. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.